Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas tentang buku Pupena Jilid 5C tema 6 yang berjudul Panas dan Perpindahannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka halaman 14. Di sana ada Ayo Berlatih IPS. Silakan baca dulu sebelumnya adik-adik sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu. Saya langsung ke nomor 1A. Jelaskan interaksi manusia dengan lingkungan yang terjadi pada uraian di atas. Interaksinya adalah masyarakat Bajo melakukan penangkapan ikan dengan alat tradisional. Kemudian yang B, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang apa saja yang terdapat dalam uraian di atas, jelaskan. Yang pertama adalah dalam bidang perikanan, yaitu masyarakat Bajo memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menangkap ikan. Yang kedua adalah bidang kelautan, yaitu masyarakat Bajo menangkap ikan dengan alat sederhana yang tidak merusak laut. Dan yang ketiga adalah bidang permukiman, yaitu sebagian besar masyarakat Bajo rumahnya berada di atas air. Silakan di stop dulu videonya dan disalin jika saya membacanya terlalu cepat. Kita lanjut ke nomor 2. Amatilah lingkungan di sekitar kamu, tuliskan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, apakah pengaruh dan interaksi tersebut. Karangan saya adalah seperti ini, murid-murid membersihkan lingkungan sekolah dengan gotong royong. Pengaruhnya adalah lingkungan sekolah jadi bersih, nyaman, indah, sehingga murid-murid belajar dengan nyaman. Kita lanjut ke halaman 16, di sana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya seperti biasa, adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul Beruang Kutub Terancam Kehilangan Habitat. Setelah adik-adik baca, di sini disuruh membuat peta pikiran ya adik-adik ya. Yang judulnya sudah ada di sini, Beruang Kutub Terancam Kehilangan Habitat. Saya mulai dari yang ini ya adik-adik ya, kata kunci paragraf 1 dan pokok pikiran paragraf 1. Ini dia kata kunci pada paragraf 1 adalah beruang kutub, sedangkan pokok pikiran pada paragraf 1 adalah es di laut Arktik mencair karena peningkatan suhu secara global. Kemudian saya menuju ke kunci. Yang ini kata kunci paragraf 2 dan pokok pikiran paragraf 2. Silakan adik-adik diisi di sininya. Kecil-kecil, kalau tidak bisa ya silakan disalin di buku. Kata kunci paragraf kedua adalah beruang kutub, es, musim semi, dan musim gugur. Sedangkan pokok pikiran paragraf kedua adalah es mulai terbentuk pada musim gugur, memuncak di musim semi, dan mencair di musim panas. Lalu yang terakhir yaitu kata kunci pada paragraf 3 dan pokok pikiran pada paragraf 3. Ini dia kata kunci pada paragraf 3 adalah beruang kutub, ibu beruang. Sedangkan pokok pikiran pada paragraf 3 adalah beruang kutub berburu makanan dengan menunggu di tepi lapisan es hingga mangsa naik ke permukaan. Silakan di stop videonya dan disalin. Kemudian di bawahnya ini ada diminta untuk membuat kesimpulan dan ringkasannya. Kurang lebih sama saja itu adik, kurang lebih ya. Ini dia kesimpulannya, agak panjang, silakan di stop dulu videonya nanti ya adik-adik, lalu disalin. Saya bacakan, jadi es di laut Arktik, ini kesimpulan, jadi es di laut Arktik yang mencair akan dapat mengancam kehidupan beruang kutub. Menurut peneliti, es mulai terbentuk pada musim gugur, kemudian memuncak di musim semi dan mencair di musim panas. Beruang kutub menggunakan es untuk mencari mangsa, menemukan pasangan, berkembang biak, dan melakukan perjalanan. Silakan stop videonya dan disalin. Adapun ringkasannya kurang lebih sama seperti di atas. Saya bacakan. Es di laut Arktik mencair karena peningkatan suhu secara global. Es mulai terbentuk pada musim gugur, kemudian memuncak di musim semi dan surut di musim panas. Akibatnya beruang kutub berburu makanan dengan menunggu di tepi lapisan es hingga mangsa naik ke permukaan. Kemudian nomor 1. Kemudian kita lanjut ke halaman 21. Di sana ada Ayo Berlatih PPKN. Nomor 1, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Made diminta ibu guru mencatat teman-teman yang tidak mengerjakan PR. Iwan adalah teman dekat Made. Iwan tidak mengerjakan PR. Iwan meminta Made tidak mencatat namanya. Kewajiban Made adalah, menurut saya jawabannya adalah tetap mencatat nama Iwan karena ia termasuk murid yang tidak mengerjakan PR. Kemudian yang B,
Meja tempat Komang belajar kotor. Kewajiban Komang adalah ya pastinya membersihkan mejanya. C. Dedi menerima tugas dari Bu Guru sebagai ketua kelompok dalam lomba roket air. Kewajiban Dedi adalah mengerjakan tugas yang diberi oleh guru tersebut dengan baik. Dan nomor 2, perhatikan gambar di samping, setelah itu kerjakan soal-soalnya. A. Apa kegiatan dalam gambar? Jawabnya adalah kegiatan belajar mengajar. B. Tuliskan hak dan kewajiban sesuai gambar tersebut. Kalau dalam kelas, haknya adalah mendapat bimbingan guru, belajar dengan nyaman, dan diberi nilai. Sedangkan kewajibannya adalah mengerjakan tugas dari guru, mendengarkan guru, dan menghormati guru. Silakan ditambahkan adik-adik jika mempunyai ide yang lain. Nomor 3, Jonas bercita-cita menjadi dokter. Jonas ingin mengabdi menjadi dokter untuk membantu masyarakat yang ada di daerah tertinggal. Namun Jonas malas belajar dan sering melanggar peraturan di sekolahnya. A. Apa hak dan kewajiban Jonas dalam cerita di atas? Kalau hak Jonas adalah dapat menggapai cita-citanya atau cita-cita yang diinginkannya, sedangkan kewajiban Jonas adalah belajar dengan giat. Pertanyaan yang B, apakah Jonas sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabnya adalah belum. Yang C, bagaimana sikap Jonas seharusnya? Jawabnya adalah Jonas seharusnya belajar dengan sungguh-sungguh dan disiplin agar cita-citanya tercapai. Nomor 4, mengapa kita harus mendahulukan kewajiban sebelum hak? Menurut saya, karena dengan melaksanakan kewajiban akan tercipta rasa tanggung jawab. Kita lanjut ke halaman 22. Di sana ada ayo berlatih IPA. A. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, ciri-ciri benda yang mengalami pemuaian adalah, jawaban saya adalah ukuran dan volumenya mengalami penambahan atau ukuran dan volumenya bertambah. Nomor 2, ciri-ciri benda yang mengalami penyusutan adalah, menurut saya jawabannya adalah ukuran dan volumenya berkurang. Nomor 3, ban sepeda milik Made terasa keras saat siang hari yang terik. Artinya apa? Artinya jawabnya adalah ban sepeda Made mengalami pemuaian. 4, cara memasang kaca jendela yang benar agar tidak pecah saat terjadi pemuaian adalah, jawaban saya adalah dengan memberikan rongga pada celah-celah kaca saat melakukan pemasangan. Nomor 5, air raksa di dalam termometer mengalami penyusutan, dicirikan dengan, kalau mengalami penyusutan dicirikan dengan volume cairan air raksa yang menurun. Saya ulangi, volume cairan air raksa menurun. Kemudian yang B, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, mengapa volume agar-agar berkurang setelah dibekukan? Menurut saya jawabannya adalah karena mengalami penurunan suhu sehingga agar-agar mengalami penyusutan. Kemudian bagaimana? Nomor 2, bagaimana cara mencegah gelas pecah jika gelas yang berasal dari lemari pendingin ingin digunakan untuk menyimpan air panas? Jawabannya adalah dengan cara menuangkan air panas ke gelas, tapi melalui sendok terlebih dahulu. Nomor 3, apakah gambar di samping adalah contoh peristiwa pemuaian? Mengapa tutup botol tersebut dapat terbuka? Ya, itu tutup botolnya dikasih air panas ya adik-adik, biar memuai sehingga terbuka. Jawabannya adalah ya, karena tutup botol yang disiram air panas mengalami pemuaian sehingga ukuran tutup menjadi lebih besar dan mudah untuk dibuka. Kita lanjut ke halaman 26. Di halaman 26 ini ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, lengkapilah kalimat berikut dengan pilihan yang tepat. A. Orang yang bijak adalah orang yang selalu menghargai titik-titik orang lain saat berdiskusi. Jawabannya adalah pendapat. B. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab adalah titik-titik tugas yang telah diberikan. Jawabannya adalah segera melaksanakan. C. Ketika pendapatmu tidak disetujui oleh teman-teman saat berdiskusi sebagai orang yang bertanggung jawab, maka sikapmu sebaiknya tetap mengikuti diskusi. D. Membersihkan lingkungan sekitar adalah tanggung jawab. Jawabannya adalah seluruh warga.
Nomor 2, Dedi dan Made pulang sekolah menggunakan sepeda. Saat di jalan mereka melihat seorang nenek yang sedang ragu untuk menyeberang jalan. Menurutmu apa yang harus dilakukan Dedi dan Made sebagai bentuk rasa tanggung jawab? Ya pastinya membantu nenek tersebut untuk menyeberang jalan. Nomor 3, Komang dan teman-temannya akan melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Namun ada teman Komang bernama Ami tidak mau ikut bekerja bakti karena ingin menyelesaikan PR yang belum sempat dikerjakannya. A. Apakah Ami memiliki sikap tanggung jawab? Jawabnya adalah tidak. B. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki Ami agar menjadi anak yang bertanggung jawab? Jawabnya adalah sebaiknya Ami turut serta melakukan kerja bakti di sekolah. Kemudian nomor 4, Jonas adalah anak yang rajin dan pandai. Ia selalu mendapat peringkat pertama di kelas. Namun kepintaran Jonas tidak berarti karena sudah setahun ini dia putus sekolah. Hal ini terjadi karena orang tuanya kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membayar sekolah Jonas. A. Bagaimana pendapatmu mengenai permasalahan Jonas? Menurut saya adalah sebaiknya Jonas tetap melanjutkan sekolahnya. B. Bagaimana solusi yang bisa kamu berikan untuk Jonas? Jawabnya adalah sebaiknya Jonas mengajukan program beasiswa bagi anak kurang mampu ke pemerintah. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti latihan soal subtema 1. Oke, mohon dipelajari lagi ya adik-adik di rumah. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share juga kepada teman-temannya, agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bupena Jilid 5C tema 6, panas dan perpindahannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.